Pemirsa sana, apakah jenazah yang berada di dalam kuburnya dapat mendengar dari orang yang masih hidup? Bisa, mereka bisa mendengarnya. Jangan dikira orang yang meninggal itu terputus sama sekali dengan dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan bahwa setelah jenazah diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantar mulai meninggalkan kuburnya, jenazah tersebut mendengar bunyi alas kaki mereka. Dan setelah itu datanglah 2 orang malaikat yang menanyainya tentang Allah, agama, dan Rasulnya. Berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW itu, para ulama menganjurkan agar kita tetap menghormati jenazah dengan tidak mengeluarkan suara yang keras ketika berada di wilayah kuburan, termasuk saat berjalan. Hadis tersebut secara gamblang juga mengatakan jenazah bisa membedakan antara suara yang berasal dari manusia dan suara malaikat. Karena tak lama setelah itu, datang 2 orang malaikat yang menanyainya. Fakta bahwa jenazah dapat mendengar diperkuat oleh hadis Abu Talhah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Talhah bercerita bahwasannya Nabi SAW memerintahkan para sahabat pada perang Badar untuk menguburkan 24 mayat tokoh-tokoh kaum Quraisy. Kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam sumur di antara sumur-sumur Badar dalam keadaan sudah membusuk dan bau. Kebiasaan Rasul jika menang dalam sebuah peperangan, beliau biasanya menginap selama 3 hari, begitu juga di perang Badar. Dan ketika hari ketiga, beliau meminta untuk disiapkan kendaraannya, lalu beliau mulai berjalan dan diikuti oleh para sahabatnya. Hingga beliau sampai di pinggir sebuah sumur, mulailah beliau memanggil nama-nama orang kafir Quraisy yang telah dimasukkan ke sana. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu suka seandainya kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan Rabb kami adalah benar. Maka apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Perawi berkata, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara pada bangkai yang sudah tidak memiliki ruh? Rasulullah menjawab, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Hadis riwayat Bukhari. Nama-nama orang kafir Quraisy yang telah tewas yang dipanggil Rasulullah SAW tersebut adalah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketiganya itu adalah tokoh utama kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar. Dalam hadis tersebut juga jelas diterangkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwa mereka para jenazah tersebut lebih mendengar apa yang dikatakan Rasul daripada para sahabat yang ada di situ. Bukti lain yang menguatkan bahwa jenazah di dalam kubur bisa mendengar orang yang masih hidup adalah ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengucapkan salam ketika masuk wilayah kuburan. Membuka bacaan salamnya pun persis seperti salam untuk orang yang masih hidup, yaitu Assalamualaikum. Setelah itu dilanjutkan dengan wahai ahli kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kami dan kalian. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam menjelaskan hadis ini, sebagian ulama bahkan mengatakan dalam mengucapkan salam, tak ada perbedaan perlakuan antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Hal ini berbeda dengan kaum jahiliyah sebelum Islam. Jika memberi salam kepada jenazah, mereka menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya, semoga keselamatan dan rahmat terhadap si Fulan bin Fulan. Sedangkan salam yang diajarkan Rasulullah SAW menggunakan kata ganti orang kedua, yang seakan-akan kita berbicara langsung dengan orang yang dimaksud. Dalam hadis lain disebut bahwa mereka yang telah wafat tersebut tidak hanya bisa mendengar, tapi juga bisa mengenali orang yang dulu mereka kenal di dunia dan menjawab salamnya. Tidaklah seseorang yang melewati kuburan saudaranya yang dulu dia kenal di dunia, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya, sehingga dia bisa membalas salam tersebut atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis-hadis tersebut, kita tahu bahwa jenazah itu bisa mendengar, mengenali, bahkan membalas salam dari orang yang masih hidup.
Lebih dari itu, dalam riwayat lain disebutkan orang-orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui amal perbuatan orang-orang yang masih hidup di dunia, khususnya keluarga dan kerabatnya. Jika amal yang ditampakkan tersebut baik, maka keluarga yang di alam barzah tersebut gembira. Akan tetapi jika buruk, mereka berdoa agar Allah memberi ilham dan petunjuk kepada mereka. Mereka juga memohon kepada Allah agar sanak keluarga yang masih hidup itu jangan diwafatkan dulu sampai mereka betul-betul mendapat hidayah. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian akan ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah meninggal dunia. Bila amalan baik, maka mereka bergembira dengannya. Bila sebaliknya, maka mereka berkata, "Ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau berikan hidayah pada mereka, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami." Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya orang yang dikenal saja, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mayit yang ada di dalam kubur juga menjawab salam dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh menceritakan mimpi yang terjadi pada salah seorang keluarga dari Hashim al-Jahdari. Hashim al-Jahdari adalah seorang ahli qiraah dan juga seorang perawi hadis. Seorang pria dari keluarga Hashim bercerita, 2 tahun setelah kematian Hashim, dia bertemu Hashim dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Hashim, "Bukankah kamu sudah meninggal? Lalu di mana kamu sekarang?" Hashim menjawab bahwa ia berada di dalam taman surga. Ia juga mengatakan, ia bersama sahabat-sahabatku berkumpul setiap malam Jumat hingga pagi harinya di tempat Bakar bin Abdullah al-Muzani, dan kami saling bercerita. Bakar bin Abdullah al-Muzani juga salah seorang perawi hadis yang terpercaya. Keluarga Hashim ini kemudian bertanya lagi, apakah yang bertemu itu jasadnya saja atau ruhnya saja? Hashim menjawab bahwa yang bertemu adalah ruh mereka. Keluarganya kembali bertanya, apakah Anda sekalian mengenal kalau kami itu berziarah kepada kalian? Hashim menjawab bahwa ia mengenal mereka yang berziarah, khususnya setiap sore Jumat dan hari Sabtu hingga terbit matahari dikarenakan fadilah dan keutamaan hari Jumat. Menurut versi yang lain, mereka mengenali para peziarah pada 2 hari yang mengiringi Jumat, yaitu Kamis dan Sabtu. Meskipun kisah ini tidak bisa dijadikan dalil utama, termasuk beberapa hadis, karena dianggap lemah atau karena dianggap mimpi, paling tidak bisa menjadi penguat dari dalil-dalil utama yang telah disampaikan sebelumnya, yang bersumber dari hadis yang sahih. Begitulah kondisi alam barzah yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Mereka hidup, merasa mendengar, bahkan bisa membalas apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Hanya saja orang-orang yang hidup di dunia tidak menyadari hal tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa, tahukah Anda tempat paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh dan semestinya yang paling kita takuti? Tempat itu adalah kuburan. Bukan takut menyeramkan atau karena mistisnya, tapi karena hal lain. Karena inilah tempat paling menentukan bagi siapapun kita. Nabi dan para sahabat seringkali mendatangi tempat pemakaman bukan untuk mencari atau meminta sesuatu, tapi zikrul maut, mengingat akan kematian. Kematian yang sewaktu-waktu datang tanpa disangka dan diduga. Bahkan dalam keadaan sehat dan bugar sekalipun. Sahabat mulia Utsman bin Affan selalu menangis setiap kali melewati kuburan, tapi tak bereaksi saat mendengar azab neraka. Saat ditanya alasannya, ia mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam." Hadis riwayat Tirmizi. Suatu ketika ada salah seorang dari kaum Ansor berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Seraya bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas?" Beliau menjawab, "Adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi mati dengan harga diri dunia dan kemuliaan akhirat." Hadis riwayat At-Tabrani.
Orang yang paling cerdas di sisi Allah adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dan paling siap menemui ajal. Wallahu alam.